Sorry, ini penyelenggaranya sinyalnya oke nggak? Yang nyelenggarain sinyalnya oke nggak? Aduh, ini kalau gagal terus bahaya nih. Kasian yang udah nungguin. Kalau ini saya tunggu deh sampai 7.15, sampai 7.15. Kalau masih error juga yang penyelenggaranya, nggak apa-apa, saya ngomongin aja, jelasin di sini aja, nggak usah sama yang nyelenggarain ya. Soalnya kasihan yang udah pada ikutan. Nanti jadi sia-sia, kasihan. Oh, oke, udah ada. Wait. Halo. Halo. Halo Oke. Kak, Ini maaf sinyalnya ya oke nggak deh? tadi Ini udah moderatornya 2 kali ganti trial nih. Halo. Halo, Halo. halo Kak, bentar ini Kak. Oke. Siap. Saya tungguin. Kak, udah. Maaf ya Udah? Kak, Ah, nggak apa-apa, tadi nggak yang apa-apa. moderator sinyalnya terkendali, jadi saya yang Ah, gantiin gitu. nggak apa-apa. Silakan, ini nanti di sini mungkin wajah kamu belum kelihatan, tapi nanti bakal kelihatan kok. Mungkin ini gangguan Oh sinyal iya, aja, ya. iya, It's okay, nggak usah panik. Ini cuma paling kendala teknis aja sinyal ya. Nanti juga iya, balik lagi. Oke, silakan dimulai deh dari kamu dulu. Nanti iya, ya gimana kamu aja. iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam. semuanya. Terima kasih buat Kak Salike yang berkenan hadir dan mengisi acara di acara puncak Milad Auto Explorer yang hari jadi yang kedua kali ini. Ya. Dan terima kasih buat penonton semuanya karena telah berkenan hadir juga di sini karena udah meluangkan waktu pada malam hari ini. Oke, jadi pada malam hari ini kita bakalan live bareng sama Kak Salike. Jadi tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini adalah tentang pengaruh bacaan terhadap kondisi mental. Jadi Ya. nanti bakalan dijelasin langsung sama Kak Salike dan nanti akan masuk ke sesi tanya jawab. Begitu ya Kak? Oh, oke, siap. Oke, langsung Kalau saja oke. tanpa menunggu lama lagi. Silakan Kak, nanti bisa dijelasin dan nanti kalau buat teman-teman yang mau nanya bisa banget gitu. Ya Kak, silakan. Oke. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman yang sudah gabung. Eh, Terima kasih juga buat Auto Explorer Group, kalau nggak salah namanya itu. Ya, emang itu. Iya. Yang udah ngundang saya buat apa namanya ngomong di sini di depan kalian semua. Sebelum itu saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat Outdoor Explorer Group yang sudah 2 tahun nih ya, 2 tahun saling bersinergi sama teman-teman segrupnya, anggotanya, dan apapun yang kalian lakukan, saya dukung, saya doain pokoknya sukses, sukses Amin. berkaryanya, sukses komunitasnya dan organisasinya bisa ngasih sumbangsi yang bagus, yang baik, yang benar-benar nggak sekadar ikutan nulis di Wattpad dan sebagainya, Iya. tapi harus bisa ngasih sesuatu yang baik ya. Oke. Iya. Apapun yang kalian lakukan itu bagus, semoga bisa diteruskan. Oke. Biar waktunya nggak tersita banyak karena ini sudah jam 7.13, kemudian nanti mungkin ada sesi tanya jawab juga, jadi saya akan Iya. jelasin beberapa hal. Disclaimer terlebih dahulu. Ya, disclaimer terlebih dahulu. Di sini saya nggak ngomongin dari sisi atau dari sudut pandang eh, bukan mentalis ya. Maksudnya dari sudut pandang, bukan dari sudut pandang psikolog, bukan dari sudut pandang psikiater. Tapi dari perspektif saya sendiri sebagai pencerita selama ini yang sudah 4 tahun, maksudnya bercerita di Wattpad,
nulis buku dan semacamnya, itu kan seenggaknya saya ngerti maksudnya, oh ternyata beberapa hal bisa ngaruh ke pembaca dari sisi mental atau psikis gitu ya. Meskipun saya memang nggak ahli banget dalam mengukur atau ngomong soal ini, tapi karena ini spesial ulang tahunnya kalian, saya benar-benar mencari tahu dan menerapkan dengan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Sebelum saya mulai, ini suara saya kedengeran kan? Jelas? Iya, dengar Pak. Ya, Dengar ya, Kak, jelas. ya. Videonya lancar, jelas, tanpa nggak ada glitch. Lumayan ya. Alhamdulillah lancar. Ya. Oke. Kalau gitu saya mau ngomong pertama dulu. Gini, kalau ditanya apakah sebuah fiksi itu ngaruh ke mental pembacanya atau enggak, ya jawabannya jelas ngaruh. Karena gini, dalam penulisan fiksi, saya sendiri sering menerapkan beberapa hal yang mana kemarin waktu ada kelas writing quarantine bersama teman-teman WKJ angkatan generasi ketiga, saya selalu bilang saya ada salah satu materi yang namanya paragraf persuasif. Paragraf persuasif itu paragraf yang mana tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca, meyakinkan pembaca tentang apa yang akan kita kasih ke mereka. Baik itu nanti yang akan kita kasih mereka berupa informasi, berupa penjelasan, berupa apapun itu yang ada kaitannya dengan cerita ataupun informasi luarnya, maka perlu banget dilakukan dengan cara uh, persuasi. Persuasi melalui paragraf persuasif. Persuasi artinya kan mempengaruhi atau mempengaruhi. Kalau persuasif baru berpengaruh. Nah, kalau ditanyain ngefeknya apa aja sih? Jadi gini, beberapa saya menyoroti untuk khusus ini ya, itu ke genre teen fiction. Nggak apa-apa deh, teen fiction aja karena ini yang paling marak dan yang mungkin paling banyak dibaca oleh orang-orang. Entah itu yang di Wattpad ataupun mungkin yang di grup kalian teman-teman ini juga pasti kebanyakan nulis teen fiction. Nah, contohnya aja, ketika satu cerita mencontohkan atau menceritakan dengan tokoh yang sorry ya tak cakep gitu, ganteng, kaya raya, good attitude, pinter dan semacamnya, itu kan nanti bakal ngaruh juga ke pandangan pembaca. Bisa dari misalkan empati dalam empati dulu ya, saya jelasin. Empati itu sifat manusia atau cara manusia merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Saya bukan seorang psikolog, jadi ini saya jelasin sesuai dengan pemahaman saya aja. Kalian bisa cross check di manapun untuk mengklarifikasi. Barangkali saya salah. Dan empati ini bakal terbentuk ketika pembaca menikmati karya fiksi. Terutama tadi contohnya, ketika disuguhkan karakter-karakter yang misalkan high quality, dari misalkan ketampanannya, atau kecantikannya, bagaimana attitude-nya, kemudian kaya rayanya atau enggak gitu kan. Itu bakal ngaruh banget. Karena salah satunya adalah dari bagaimana dia nanti berekspektasi untuk, kita sebutin aja, pasangan masa depannya. Ya kan, karena setelah baca novel yang gitu bakal, wah coba ya gue punya pacar nanti yang kayak gitu. Atau coba ya gue punya suami atau seperti itu. Nah, selain harapan atau ekspektasinya terhadap orang lain, empati itu juga bakal muncul di diri pembacanya sendiri. Misalkan, kalau ada tokoh yang sangat alim, tokoh yang sangat beretitude, dengan misalkan nih kan suka ada tuh dialog-dialognya pinter, di kelas bagaimana misalkan ya, deskripsi seperti apa, nanti juga dia bakal memupuk harapan atau ekspektasi kepada dirinya sendiri. Seperti misalkan, wah aku jadi pengen deh punya karakternya seperti itu, ya kan? Aku jadi pengen deh punya sifatnya seperti itu, bagaimana si tokoh A memecahkan masalahnya, dan semacamnya. Saya itu persuasif yang pertama, yaitu menimbulkan ekspektasi dari
teladan tokoh yang mereka baca. Ekspektasi kedua adalah, persuasi atau pengaruh yang kedua itu ada pada emosional. Kenapa emosional? Jujur saja, eh, ketika ada adegan yang sedih, yang diharapkan oleh pengarangnya adalah pembacanya ikut sedih. Ketika ada adegan yang ngeselin, pasti ekspektasi penulisnya bakal, ini pembaca harusnya kesel karena saya nulisnya juga kesel, gitu kan? Misalkan, dan adegan-adegan yang emosional lainnya. Ini ngaruh juga. Kenapa ngaruh? Sebab pertama, pengarang memilih diksi yang tepat yang disandingkan dengan konflik yang sedang berjalan pada cerita itu. Misalkan bagaimana pengarang menggambarkan kesedihan tokohnya, kesedihan momentumnya, dan semacamnya. Itu nanti pembaca bakal mengiyakan atau menerimanya di dalam kepala mereka. Jadi, uh, oh iya, ini sedih. Oh iya, ini menyakitkan. Oh iya, ini menggembirakan. Bahkan beberapa cerita saya di beberapa bab juga ada ketika bab itu dibaca, bab sedih itu ngaruh ke pembacanya sampai seharian itu. Maksudnya jadi terbawa, waduh ini bab ini sedih banget. Aku jadi kepikiran seharian. Atau misalkan ada tokoh yang membawakan sesuatu atau berperan di sebuah adegan yang mengharukan, misalkan yang sifatnya spiritual. Kayak contoh saja, waktu saya baca novelnya John Green, ketika si tokohnya itu memiliki uh, apa namanya, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, yang mana dia memiliki pemikiran yang sangat jelimet tentang hal-hal yang sifatnya kotor, kuman. Jadi apapun harus dibersihin dengan hand sanitizer, apapun harus dilap dulu, apapun harus dibersihin dulu. Dia selalu pakai Hansaplast dan semacamnya. Uh, itu kan semacam obsesi yang sifatnya berlebihan. Jadi ketika membaca pun saya jadi kepikiran juga, jangan-jangan selama ini yang saya makan adalah kotor, yang saya makan adalah uh, sesuatu yang banyak kumannya. Nah itu jadi ngaruhnya, ingin mengubah uh, ingin mengubah gaya hidup saya menjadi lebih baik. Oke, kita jeda dulu ya, lagi azan. Ya, kita jeda dulu deh 5 menit. Kita jeda dulu, nanti lanjut lagi, nggak apa-apa. Sambil barangkali teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa langsung diin aja deh. Satu persatu gitu ya. Nanti sama adminnya, sama moderatornya bisa ditampung dulu. Nanti kita bisa bahas lagi. Oh, teman-teman semuanya, kalau mau nanya silakan, boleh. Nanti bisa bakalan dijawab pas nanti di sesi tanya jawab. Lagi azan nanti kita lanjut lagi. Lagi azan ya, nunggu bentar. Ini saya juga tadi udah bikin beberapa catatan kok, jadi bisa.
Bentar ini saya lagi baca chat juga dari ilustrator saya. Oke, udah selesai azan di sini nih. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kita bisa lanjut ya karena di sini adanya udah pada selesai beberapa masjid meskipun masih ada yang azan tuh mulai lagi baru. Tapi masjidnya jauh. Nggak boleh. Tadi saya sudah ngasih pemahaman mengenai 2 poin ya, 2 poin yang mana bagaimana fiksi itu ngaruh ke mental pembacanya. Salah satu yang ketiga adalah saya selalu ngasih dengung ke pembaca saya bahwa bukan pembaca, menti-menti saya di kelas menulis bahwa membaca itu membuat penikmatnya memiliki pengalaman tanpa pengalaman. Berpengalaman tanpa pengalaman. Maksudnya gini, contoh aja, ketika saya nulis novel Under Your Spell, di mana di sana saya menyuguhkan sebuah katastrofe besar tentang makhluk mitologi bernama Wilwa. Meskipun di era saya ataupun di era pembaca di dunia nyatanya nggak ada seperti itu, maksudnya nggak ngalamin seperti itu, tapi dengan adanya fiksi sesuatu yang diceritakan dengan fiksi seperti ini, pembaca jadi merasakan seolah-olah mengalami, jadi berpengalaman tanpa pengalaman. Bahkan di sana juga contohnya lagi dikasih tahu bagaimana para tokoh survive di tengah-tengah katastrofe itu sendiri, seperti bagaimana Timothy dan Sahnas mereka berusaha buat mencari persediaan makanan gitu kan, mencari persediaan makanan setiap buat bertahan hidup di sana karena segalanya hancur, persediaan makanan di rumah sebelumnya habis, ada pura-pura Polanda dan semacamnya, listrik gak ada, yang otomatis ketika listrik mati banyak faktor yang terpengaruh karena sifatnya bakal berefek domino sekali dengan geliat kehidupan kita sebagai manusia ketika listrik udah nggak ada. Nah, di situ dikasih tahu dari saya melalui fiksi bahwa mereka bakal menjarah toko-toko. Menjarah dalam artian kata, toko itu udah nggak ditinggalin, udah nggak ada pemiliknya, atau bisa jadi pemiliknya udah nggak ada, nggak diketahui, ya. Jadi pada saat itu secara nggak langsung saya juga lagi ngajarin gitu kan, mempengaruhi, influencing ke pembaca bahwa ini loh yang bisa dilakukan ketika ada sebuah katastrofe. Selain itu, dari pengalaman yang disuguhkan di dalam cerita itu, pembaca jadi berpikir atau seenggaknya punya perubahan transformatif mental, bagaimana yang tadinya mungkin ketakutan, yang tadinya mungkin nggak berani ngelakuin hal seperti itu, jadi berpikir, oh, dalam situasi terganti sekalipun kita harus tetap berpikir jernih untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kehidupan kita, buat bertahan hidup. Makanya di satu sisi ketika adegan itu ada, pembaca banyak yang komen menunjukkan bagaimana itu berpengaruh kepada mereka. Contohnya, wah, iya ya, ada benernya juga, misalkan, wah, iya ya, harusnya berani aja, kok harusnya takut, dan semacamnya. Jadi yang tadinya mungkin pembaca pada takut-takutan dan semacamnya, itu bakal jadi berani, lebih berani
mengambil keputusan sebab ada yang dia pelajari atau dia terpengaruh dari bagaimana saya menggiring sebuah opini yang saya bentuk sendiri dalam cerita itu menjadi sebuah pemahaman yang mereka iakan, yang mereka pegang, dan pada akhirnya jadi mereka bisa menerapkannya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mental itu terbentuk yang sifatnya adalah transformatif. Karena gini, membaca cerita itu ngasih pembaca kemampuan yang membaca itu memiliki kemampuan yang melampaui fana. Melampaui fana adalah sesuatu yang nggak ada bakal kita ciptakan sendiri. Sesuatu yang belum pernah dialami misalkan bakal kita ciptakan atau kita temui di fiksi, di bacaan. Gak cuma dalam bentuk kejadian ataupun peristiwa, tapi juga bisa berupa emosional. Contohnya aja nih, ketika di Under Your Spell, ini nggak apa-apa ya, saya ngasih contohnya di Under Your Spell, karena biar mudah dipahami. Aku di sini. Nanti dulu. Sorry, ada teman. Iya, contohnya aja, misalkan di Under Your Spell, ada dua tokoh yang mengalami semacam bad luck, keberuntungan yang buruk dalam urusan romansanya. Contohnya aja Sydney, Lexi, Sanas, dan Timothy. Mereka adalah 4 orang yang berada di lingkaran yang saling bisa dikatakan saling bersimbion. Ya, dalam bersimbion maksudnya saling berantai. Entah itu mutualisme ataupun parasitisme, tetapi di 4 orang ini ada simbion, ada hubungan rantai yang mana saling menguntungkan atau saling merugikan. Nah, pada titik ini pembaca akhirnya pun belajar bagaimana cara menyelesaikan konflik itu, bagaimana keluar dari konflik itu, ya kan? Jadi mereka pun terpengaruh mentalnya untuk bersifat solutif, ya kan? Solutif, memecahkan masalah dengan sebuah solusi. Nah, solusinya itu apa? Solusinya adalah ketika konflik yang besar itu diselesaikan oleh autornya. Makanya saya selalu menegaskan ke menti-menti saya, ketika kamu menciptakan konflik, itu bukan tentang seberapa besar konflik itu bakal berkembang. Nggak tentang seberapa besar konflik itu bakal ngaruh ke tokohnya ataupun bikin gemes pembacanya. Enggak. Tapi bagaimana autornya bakal menyelesaikan konflik itu. Ya enggak? Coba deh, kamu bikin konflik yang semengerikan apapun, sepanjang apapun, tapi kalau solusinya kayak gini, ya nggak akan ada kesan apapun. Konflik hanya akan jadi konflik yang sifatnya jadi itu cuma untuk pelengkap cerita aja, bukan sesuatu yang bisa dipelajari ataupun bisa diambil oleh pembaca dan sebagai tokohnya itu sendiri. Bahkan saya selalu belajar dari konflik yang saya ciptakan dalam fiksi. Misalkan, saya belum pernah selingkuh, saya belum pernah mengalami katastrofe yang seperti itu di fiksi. Tapi ketika saya menciptakan konflik tersebut dalam fiksi yang saya buat, otomatis saya bakal belajar nih, berpikir how to solve this conflict, ya kan? Bagaimana saya menyelesaikan konflik yang pelik ini? Berpikir. Bahkan saya selalu memikirkan konflik sebelum cerita mulai saya tulis. Jadi ada beberapa tahap dalam menulis buku yang paling seru itu sebelum mulai proses menulisnya. Proses riset, proses pematangan ide, sinopsis, bikin outline, manajemen konflik, dan bagaimana itu nanti dari klimaks mengalami relaksasi dari alurnya itu. Maka itu yang paling seru. Sebelum mulai menulis, saya sudah memikirkan, konflik ini harus jadi seperti apa nantinya. Konflik ini harus berkembang seperti apa. Dan yang terpenting adalah bagaimana saya akan menyelesaikannya. Jangan sampai punya ide konflik keren, langsung ditulis, tapi begitu cerita diunggah, karena ini eranya Wattpad ya, pasti cerita bakal diunggah, dan begitu cerita diunggah, kita malah bingung nih,
ini penyelesaiannya gimana ya, atau nambahin konflik lagi gitu. Ya jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah baru gitu, malah dengan memunculkan masalah baru, itu yang nggak keren. Nah, penyelesaian masalah ini itu yang juga bakal ngaruh ke pembaca. Seperti yang tadi bilang, membaca itu memiliki kemampuan yang melampaui fana. Maksudnya hal yang belum dialamin, hal yang gak sifatnya selalu kita hadapi, bakal kita temukan di fiksi, di bacaan. Dan itu yang paling ngaruh juga. Ya, bagaimana nanti pembaca bakal berpikir solutif, berpikir win-win solutionnya itu bagaimana. Terutama gini nih, saya selalu, setiap saya menyelesaikan satu buku baru, saya juga bakal mendapatkan kebijaksanaan baru dalam berpikir, dalam menyelesaikan masalah. Dan akhirnya selalu puas. Dalam artian kata, saya puas juga. Selain ngaruh ke pembaca, mental saya juga terpengaruh. Itu sih. Dan yang kelima nih, yang terakhir nih, sebenarnya masih ada banyak. Cuman saya takut waktunya nggak cukup untuk sesi tanya jawab. Nanti mungkin akan saya sisipkan di tanya jawab aja. Ya. Dan yang kelima adalah pemilihan diksi dan penggiringan alur dalam narasi ataupun dialog. Ini yang sangat mempengaruhi mental pembaca. Contohnya, kamu misalkan kamu sekolah atau kuliah sekarang? Kuliah. Kuliah. Misalkan kuliah, kamu di perjalanan menuju kampus, kamu melihat sebuah kecelakaan, ya kan? Melihat sebuah kecelakaan, begitu kamu sampai di kampus, kamu pengen ceritain kecelakaan itu ke teman kamu. Ada dua tipikal penulis dan orang. Nah, saya ini contohkan ke orang aja. Misalkan, opsi pertama atau tipe pertama, kamu bakal ceritain ke teman kamu gini doang. Hey bro, tadi gua lihat kecelakaan di sana di bundaran. Kejadiannya pas di depan toko ini yang luka satu, gitu misalkan. Tipe kedua adalah orang yang menjelaskannya dengan lebih inklusif lagi. Misalkan gini, tahu nggak tadi ada sebuah kecelakaan di bundaran. Kronologinya adalah motor itu mau nyalip, tapi mobil yang disalip belok duluan, misalkan gitu kan. Akhirnya terjadi benturan. Mobilnya itu mereknya A, motornya mereknya ini. Nah, yang bikin sedih adalah itu dijelasin di sana, melibatkan emosional untuk mempengaruhi audiens, entah itu yang denger ataupun yang baca dan semacamnya. Orangnya yang kecelakaan yang pakai motor dia masih SMA. Dia tadi katanya mau buru-buru ngejar jam untuk ujian. Kemudian yang pakai mobil tadi seorang ibu-ibu memakai pakaian ini, lukanya di sini, kemudian tadi banyak orang yang ngerubung, lebih detail. Tetapi bukan soal detail atau enggaknya ketika kamu menceritakan kejadian itu ke orang lain. Tetapi bagaimana kamu memilih kata dan kata-kata yang sifatnya ada kata sifat, kata kerja dan itu ada kata sifat dan kata kerja. Yang mana nanti ketika kamu pilih dikombinasikan bakal membentuk narasi tersendiri, narasi yang baru yang juga informasinya beda. Makanya pemilihan kata pun bakal ngaruh banget nih pada pembaca atau audiens yang menerima cerita itu. Kalau diceritakan dengan kosakata yang kosakata yang miskin, maksudnya katanya itu aja, nggak berkembang, kurang deskriptif, kurang menggambarkan emosinya, kurang menggambarkan suasana di sananya, ya gimana kisah itu bakal mempunyai kesan ke yang ngedengerin ataupun yang baca. Itu aja. Ada 5 tadi. Ya, semoga bisa dirangkum sendiri deh. Atau nanti kalau bisa saya save aja. Tapi nggak tahu ini bakal saya publish lagi atau enggak. Saya suka malu kalau nampang di media sosial. Itu aja sih. Oke, sebelumnya nanti minta tolong nanti buat di save ya kak, karena nanti mau minta dokumentasi buat di AX-nya juga. Boleh. Boleh, Oke, nanti langsung saya masuk. save. Ya,
langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Kak. Tadi Ah, udah ya, silakan ada bisa dua tanya jawab. penanya. Hmm. Tadi ada yang usernya namanya Lala. Kak, cara membuat tulisan supaya pesannya atau feel-nya itu sampai itu gimana sih, Kak? Cara saya menyampaikan perasaan yang saya tulis ke pembaca sebenarnya bukan sesuatu yang magic ataupun melalui teknik-teknik tertentu. Satu yang saya andalkan, melebih-lebihkan dan uh, menggunakan kosakata yang tepat. Teman-teman selalu nih kalau jeli ya, kalau jeli menghadapi kalau jeli baca karya-karya saya pasti saya sering banget menggunakan kata banget, sama sekali, tentu. Ini tiga ini yang saya sering uh, sering saya gunakan untuk menghiperbolakan sebuah peristiwa, sebuah emosi. Jadi kenapa perasaannya bisa sampai? Ini pertama aspeknya dari aspek pemilihan diksinya dulu ya. Diksi yang tepat bakal ngaruh ke bagaimana pembaca melukiskan sebuah emosi melalui kata-kata. Nah, tadi saya mana? Pemilihan diksinya. Oh ya, saya sering menggunakan kata yang hiperbolis seperti banget, sangat, amat sangat, tentu, yang sifatnya mendorong memaksakan. Emang harus saya sering memaksakan sebuah emosi yang mana nanti didukung oleh beberapa diksi lain yang membuat itu jadi nggak ngerasa dipaksain gitu loh. Seperti misalkan luka itu sebelumnya belum pernah aku rasakan sama sekali. Sama sekali itu menunjukkan sebuah kenihilan menjadi satu, ya kan? Yang tadinya nggak pernah ngalamin, terus jadi kayak ini baru pertama kali ngalamin. Pemilihan diksi yang tepat itu yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana kita menjelaskannya sejujur mungkin. Dalam artian sejujur mungkin, kalau memang itu sangat menyayat, katakan semenyayat apa. Kalau memang hal itu sangat bikin baper gitu, ya sampaikan aja bagaimana bapernya. Tapi ketika menggambarkan perasaan-perasaan seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai seperti sinetron. Oke, saya sering banget kalau lagi menilai naskah, pasti ada beberapa orang yang adegannya gitu dong. Ini pacar saya rese. Pokoknya harus bisa apa ya? Ini kan jadi blank. Tadi harus bisa sejujur mungkin menyampaikan emosi yang dirasakan oleh topiknya, ya. Topik oleh tokohnya. Kalau misalkan tadi lagi marah ya sampaikan marahnya seperti apa. Dan jangan lupa usahakan supaya pembaca itu mengalami melihat situasi itu secara indrawi gitu. Kamu bisa menggambarkan emosi yang ada di sana, situasinya, waktu, suasananya dalam takaran-takaran yang pas baru diceritakan, proporsionalnya. Nah, Baik, itu. Oke, langsung ke pertanyaan kedua ya Kak, Dewi Baswari Sepi. Jadi, apa saja yang diperhatikan ketika menulis cerita fiksi Bang gitu? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis fiksi? Iya. Pertama, menghayal sebebas mungkin. Yang kedua, kalau fiksi kamu pengen kuat, ya, kamu harus bisa menyediakan informasi yang mendukung untuk fiksi hayalan kamu itu. Contohnya apa ya? Sebelum menulis, tentu kalian harus meriset, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi-informasi yang mendukung, ya kan? Jadi, maaf Kak, sinyalnya agak terputus-putus. Bentar.
Ini sekarang udah oke? Halo? Halo, Halo, ini udah oke? udah. Tapi Oke. gambarnya agak kurang jelas. Oh, nggak apa-apa, nanti bakal juga sendiri kok. Tapi suaranya oke nggak? Ya, suaranya lumayan oke. Ya, saya ulang ya. Iya. Oke. Satu tips menulis fiksi yang selalu saya ingat itu kata Dilestari. Dia pernah bilang, fiksi yang bagus itu fiksi yang terasa seperti non-fiksi. Ya, fiksi yang bagus itu fiksi yang terasa seperti non-fiksi. Meskipun itu khayalan, tetapi bagi pembaca itu ada sesuatu yang nyata. Paham nggak? Jadi bukan seperti cuma halu doang. Coba bayangin lebih nyata mana antara satu, tokoh yang ganteng banget, kaya raya, pinter, jenius, soleh, solihun, daripada satu lagi cowok yang biasa aja, anak tukang bakso, penampilannya biasa aja, di kelas biasa-biasa aja, tapi dia realistis mana? Justru meskipun yang tadi opsi pertama orang ganteng dan semacamnya atau high quality itu seperti itu, tapi pembaca bakal lebih mempercayai atau lebih memilih tokoh yang mungkin high quality seperti itu kan? Karena gini, kita cenderung menikmati sesuatu yang belum kita miliki. Ketika kita membaca cerita yang tokohnya digambarkan kaya raya, pasti kita bakal mengidolakan, wah andai gue jadi kaya. Atau ketika ada keuuan, kebaperan yang disandingkan, yang disuguhkan ke dalam cerita itu, apa namanya, belum dimiliki, atau yang baca itu orang-orang single gitu kan, ya pasti mereka bakal merasa, aku harus punya sesuatu yang seperti mereka. Aku ingin sesuatu yang mereka miliki. Gitu. Jadi, harus pintar-pintar deh bikin fiksi itu terasa seperti nyata. Gak harus kamu ngasih tokoh yang kaya raya atau konflik yang seperti itu, atau bukan konflik, sorry, keadaan tokoh yang serba indah. Yang sederhana aja, asalkan kamu bisa menceritakannya dengan bagus, segalanya bakal worth it buat dinikmatin. Jadi tadi harus bisa membuat seolah itu bukan fiksi. Meskipun itu fiksi, tapi fiksi yang bagus adalah fiksi yang tidak terasa seperti fiksi. Itu yang saya pegang selama ini. Makanya saya selalu mengusahakan karya saya harus seolah nyata, seolah dipercaya bahwa itu memang terjadi. Gitu. Ya, ini bukan soal bagaimana kita membohongi pembaca, enggak. Ya namanya juga fiksi. Fiksi ada sesuatu yang dikarang, ya kan? Kita harus mempercayai bahwa itu adalah fiksi, meskipun terasa seperti nyata. Gitu. Langsung ke pertanyaan ketiga buat yang terakhir aja ya Kak ya. Ya. Dari username namanya Jari Penari. Gimana caranya membatasi efek suatu bacaan yang ditulis agar nggak berlarut mempengaruhi pada emosional keseharian penulis? Gitu. Kenapa? Coba ulangi. Gimana caranya membatasi efek suatu bacaan yang ditulis agar tidak berlarut mempengaruhi pada emosional keseharian penulis? Saya punya satu keanehan ketika menulis, entah itu adegan sedih, adegan marah, adegan seneng, adegan romantis, itu bakal mempengaruhi keseharian saya selama 2 hari. Hari itu dan keesokan harinya. Saya pribadi nggak membendung perasaan itu. Let it flow aja. Kalau lagi sedih ya nikmatin aja sedih efeknya. Kalau misalkan efeknya di saya marah, kecuali kalau efeknya yang negatif ya, itu jangan dibiarin mengalir. Tapi kalau sifatnya kayak sedih, ikut bahagia, ikut berbunga-bunga dan semacamnya, itu kan sesuatu yang sifatnya positif. Sebenarnya kalau saya sendiri nggak pernah membatasi, karena saya bisa memisahkan mana yang itu bukan urusan saya dan mana yang urusan saya. Ketika kesedihan yang tercipta dalam cerita yang saya tulis itu dialami oleh tokoh fiksi saya,
meskipun ketika menuliskannya itu Pak ngaruh, misalkan telinga saya merah, wajah saya merah, kadang misalkan ikut nangis dan semacamnya. Tapi di ujung hari saya selalu berpikir that's not my problem. Itu bukan masalah saya, itu bukan urusan saya. Jadi itu urusan tokoh saya, gitu aja. Iya, nu cukur kumis. Oke, itu aja sih. Oke. Kalau membatasi, tadi pertanyaannya kan gimana membatasi ya? Kalau saya sendiri saya nggak membatasi. Cuman kalau pengen membatasi satu hal aja tadi, bedakan mana dunia kamu dan mana dunia tokoh kamu. Itu aja. Mana masalahmu dan mana bukan masalahmu. Oke. Karena waktu udah mau menunjukkan pukul 8 1 jam, nanti takutnya kalau bakal mati otomatis ya Kak ya. Jadi Ini belum deh. Ini kayaknya masih ada masih 10 sekitar. menit. 10 Enggak, menit. enggak. Tadi kan sempat terputus dan saya sempat mulai lagi, ya kan? Sempat mulai lagi karena tadi yang sinyal apa namanya? Sinyal orang pertama, admin pertama kan gangguan. Saya mulainya tadi, ini mulai kedua nih, saya angkatan kedua. Maksudnya saya live yang kedua. Jadi ada waktu masih ada sekitar 20 menit lagi. Ya, Oke, mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya Kak ya? Bebas, satu atau dua terserah. Bentar, kita nyari. Dari adminnya nggak ada pertanyaan? Ada sih Kak. Jadi, tapi ya udah jadi saya aja ya. Iya, terserah, silakan. Mau nanya nih Kak, awal mula Kakak menulis tuh gimana sih kok bisa jadi sekarang gitu kan banyak dikenal orang gitu dan juga komunitas bareng-bareng nulis gitu. Oke ya. Pertanyaannya adalah awal mulanya dulu ya. Awal mula nulis tentu ketika belajar nulis pas SD. Tapi awal mulai bercerita ya beberapa tahun yang lalu. Karena gini, nulis sama bercerita itu dua hal yang berbeda ya. Kalau nulis itu semua orang bisa nulis. Tapi kalau bercerita nggak semua orang bisa bercerita. Ya nggak? Nulis itu gampang, nulis itu tinggal tik-tik-tik aja. Tapi bercerita tuh nggak semua orang bisa. Itu yang perlu dipoini. Awal mula nulis sebenarnya itu bermulai dari beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk fokus di Wattpad, saya mulai bikin akun Wattpad itu tahun 2015. Tapi itu tahun 2015 bulan Agustus. Bulan Agustus saya bikin akun Wattpad. Tapi waktu itu Wattpad masih sepi banget, ceritanya masih sedikit, yang pakai masih sedikit. Dulu masih bisa disisipin lagu tuh di Wattpad di babnya. Misalkan di naskah itu masih bisa tuh dikasih lagu dulu. Jadi ketika di scroll, ketika sampai di titik lagu itu lagunya bakal bunyi. Dulu tertaut sama SoundCloud. Kalau sekarang kan pakai YouTube ya, dia tambahin video gitu ya. Kalau dulu pakai SoundCloud. Jadi ketika chapternya di scroll itu nanti bakal ada opsi play. Nah, ketika di play itu musiknya bakal kedengeran. Jadi kalau ada berasa ada soundtracknya tuh zaman 2015 kalau nggak salah. Tapi waktu itu masih belum rame karena sepi gitu ya. Akhirnya saya uninstall, tapi saya masih terus nulis. Saya masih terus nulis dan diunggah-unggah di Facebook. Saya unggah di Facebook. Dulu pembaca saya memang startnya di Facebook. Saya dulu sering nulis cerpen di Facebook, bahkan mungkin sampai sekarang cerpennya masih ada. Karena saya sering dapat notifikasi kenangan dari Facebook yang ternyata itu cerpen dari saya. Oh, cerpen saya sekitar 6 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Nah, kemudian sekitar bulan Maret 2017 bulan Maret 2017 itu rame karena kalau nggak salah itu dulu Wattpad ada novel yang judulnya Dirnatan itu mulai ada di filming katanya diterbitin. Teman-teman saya bilang ini katanya dari Wattpad loh, kamu nyoba aja nulis Wattpad. Saya pikir dulu udah bikin akun tapi uninstall. Mungkin kalau saya waktu itu tetap jalan,
ada kemungkinan keberuntungan lain ya. Mungkin bisa jadi sesuatu yang kayak wah jadi salah satu yang lebih senior lagi di Wattpad nih gitu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak lagi ngejar itu. Cuma kan itu ada opsi-opsi lain yang mungkin bisa terjadi gitu. Akhirnya eh, waktu itu saya udah mulai nulis lagi di Wattpad. Dan dulu kalau nggak salah cerita yang saya publish itu judulnya Rainbow Rose. Itu novel teen fiction yang saya tulis pertama kali tentang seorang anak SMA yang terpisah jauh sama ayahnya. Dan sebegitulah, saya agak lupa sama ceritanya. Saya tarik ceritanya, saya mulai cerita lagi. Saya mulai cerita baru, judulnya Harvest Goodbye. Nah, Harvest Goodbye ini cerita yang diadaptasi dari kisah nyata seseorang yang saya dapat infonya, saya dapat pokoknya bertumbuk-tumbuk sih. Maksudnya ada beberapa yang saya kumpulkan gitu kan. Nah, itu saya tulis, saya rangkum kembali, itu selesai dalam waktu 52 hari dan cerita itu kalau nggak salah dan cerita itu dapat sorotan dari Wattpad sebagai cerita istimewa 2018, bertengger selama hampir 2 tahun tuh di Wattpad. Cuman kemarin sempat saya unpublish, makanya keluar dari deretan itu. Nah, sejak saat itulah saya mulai naik nih, nama saya maksudnya di Wattpad mulai diketemukan orang-orang karena sama Wattpadnya disorot terus di atas. Kemudian buku keduanya lanjutan dari ceritanya tadi itu masuk nominasi shortlist kalau nggak salah, masuk shortlist di What is Award tapi nggak menang. Kemudian baru deh saya menang What is Award-nya tuh tahun 2018. Nah dari sana tuh mulai rame orang-orang yang tadinya nggak tahu saya jadi nemuin akunnya, dan saya selama itu ya memang nggak ngejar harus dapat ini, harus dapat itu, harus dapat membaca yang berjuta-juta ataupun follower yang banyak ataupun pengen dapat verified dari Wattpad. Enggak, saya benar-benar pengen uh, memuaskan hasrat bercerita saya. Saya punya ide, saya pengen tulis, saya pengen berbagi. Tapi pada akhirnya kan ini soal keberuntungan aja. Pada akhirnya saya dikasih kesempatan buat pernah, dikasih kesempatan buat nerbitin buku sendiri dan semacamnya. Sebenarnya cerita atau sejarah awal mulai saya nulis itu panjang banget. Ini cuma ringkasannya aja. Nanti saya bakal jelasin ketika ada ini sih WBSR aja 2021. Ini yang udah ikut nanti kita ketemu ya di tahun baru, dan bakal saya jelasin lebih kompleks deh, lebih detail gimana sih saya awal mulanya dan semacamnya gitu. Kak, ini ada satu pertanyaan lagi. Boleh dari banget. username-nya Disjen. Kak, gimana caranya mengungkapkan kata complicated yang ada di otak? Kata-kata rumit atau gimana? Mungkin gini, mungkin bukan kata-kata complicated, tapi ide yang di kepala gimana sih nuanginnya dalam bentuk tulisan gitu kan? Mungkin kurang lebih seperti itu. Karena kata-kata complicated itu mungkin lebih hati-hati ya. Mungkin lebih apa ya? Bingung di cara menemukan kata yang tepat buat mengungkapkannya. Ya kan? Saya kalau lagi dapat ide yang rumit untuk disampaikan, nggak langsung saya ketik, tapi saya ambil coretan, saya tulis dulu, atau kalau nggak di HP deh idenya ini, baru setelah itu dipikirkan matang-matang seperti apa yang harus saya lakukan dengan ide ini gitu loh, dikembangkan terus menerus, baru setelah itu ketika udah ketemu ininya langsung dieksekusi. Jadi buat teman-teman jangan kebiasaan baru dapat ide langsung diketik, disimpan dulu baru dikembangkan, setelah udah matang baru diketik. Karena kalau kebiasaan baru dapat ide malam ini langsung ditulis besoknya, pasti cerita itu nggak bakal selesai, mandek di pertengahan jalan ataupun idenya buyar, belum matang, ketika di depan laptop nggak tahu mau ngetik apa, ya kan? Jadi lebih baik kalau dapat ide dalam bentuk apapun itu dimatangkan dulu, dicatat, dikembangkan, enggak dikembangkan dulu, baru deh mulai ditulis. Termasuk tadi menemukan kata yang tepat untuk menuliskannya itu gimana. Caranya gimana? Banyakin pengalaman membaca. Baca karya-karya yang udah rapi, milik autor-autor yang sudah rapi,
Bisa dari buku-buku yang udah diterbitin dan semacamnya. Seperti itu. Hmm. Baik, terima kasih buat teman-teman Ya, semuanya yang berkenan hadir dan juga udah bertanya banyak sekali pada malam hari ini. Jadi kesimpulan pada pemateri pada malam hari ini tuh tentang pengaruh bacaan terhadap kondisi mental. Ini versi Kak Salil ya. Jadi yang ya pertama versi itu saya. ada empati di mana kita bisa muncul di diri sendiri dan juga pembaca gitu rasa empatinya. Yang kedua, That's emosional. right. Jadi ngaruh buat pengarang itu juga bisa harus memilih diksi yang tepat. Dan yang ketiga itu memberikan dengung kayak pembaca itu membuat penikmatnya berpengalaman tanpa berpengalaman gitu ya Kak ya. Dan yang keempat itu mental, bagaimana membentuk mental itu terbentuk informatif. Nanti bakalan terbentuk mental yang solutif. Dan yang terakhir adalah pemilihan diksi atau pengiringan alur dalam dialog. Mungkin itu kesimpulan dari seminar pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang telah hadir dan Ya. sebelum hari ini adakah doa atau sepatah kata buat hari milad kami Kak dari Auto Explorer gitu? Uh, Pertama ini saya mau ngucapin terima kasih buat hostnya ya. Ini udah pinter banget ngerangkum nih. You're good. Makasih udah ngerangkum. Malah tadi saya nggak inget ya apa yang saya omongin aja. Tapi kamu udah ngerangkum, itu bagus. Dan doa saya, oh tentu saya doain banget. Saya selalu ngedukung komunitas-komunitas yang seperti kalian. Ya, maksudnya gini, mendukung dalam artian kalau memang kalian punya misi khusus menyampaikan gini, kalian bikin komunitas itu kan pasti ada tujuannya, ya kan? Iya. Jangan sampai tujuan ini yang apa ya? Jangan sampai berusaha untuk keluar dari tujuan yang memang kalian niatkan di awal. Seperti kata, seperti yang selalu saya ingat ketika saya mau rewel misalkan, saya selalu berpikir, ingat pesan ibu dari rumah, ingat kedatangan kamu dari rumah. Seperti yang kalian tadi, seperti kalian juga membentuk komunitas ini niatnya untuk apa sih, gitu ya. Saran saya, jangan diniatkan biar apa? Biar nanti uh, bla 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 yang sifatnya nggak bagus itu, nggak ngaruh karya karya sama sekali. Dan pesan saya untuk teman-temannya di author explore group ini, pertama, jangan berkarya yang selalu untuk nurutin tren. Jangan ngejar tren, ya. Jangan selalu ngejar tren, jangan selalu ikut-ikutan tren yang ada. Kalau bisa jangan. Tapi kalau misalkan kalian pengen semudah itu dengan cara instan, ya silakan. Tapi ini kan saran kan bisa boleh diambil, boleh enggak. Soal nanti kalian bakal ngelakuin hal yang berbeda itu kan terserah kalian gitu kan. Tapi saran es krim, bentar, keren es krim. Sorry. Ya maksud saya gitu. Kalau saran saya jangan ngejar tren. Kalau bisa ciptakan sesuatu yang baru sendiri. Ya kan? Buat tren kalian sendiri. Oke? Okay? Misalkan lagi rame tren boy band, bad boy, lagi rame tren seperti ini seperti itu. Berpikir, what's new? Apa yang bisa aku kasih sesuatu buat teman-teman pembaca? Apa yang bisa bikin karya aku berbeda dengan karya orang lain? Ya kan? Apa yang bisa membuat pembaca-pembaca saya jadi merasa betah, berpikir bahwa karya saya itu unik, bahwa karya saya itu lain daripada karya sudah rame. Buktikan bahwa kalian juga bisa ngasih sesuatu yang baru ke pembaca. Oke? Okay? Jangan ngejar rating deh, misalkan jangan ngejar rank. Jangan juga selalu mengharapkan pembacanya berjuta-juta. Nikmati aja prosesnya. Oke? Okay? Lebih baik kamu jadi pencerita yang benar daripada pencerita yang populer tapi nggak ada sisi positifnya sama sekali. Oke? Okay? Kenapa saya selalu ngingetin jangan ngikutin tren, jangan termakan sama tren, karena kadang hal-hal seperti itu bisa membunuh kreativitas. Trend is killing creativity. Trend kills creativity, ya kan? Karena jadi kurang kreatif. Ikut-ikutan ya kan? Seperti ini biar bisa jutaan. Dan tahu nggak sih, ada satu tren yang lagi
ramai banget di Wattpad. Ini saya udah memantau dari tahun 2015 sekian. Tren di Wattpad khusus untuk genre teen fiction, pertama bad boy, ya bad lah gitu ya. Kemudian berubah ke era ketosis, ketos, ya kan. Kemudian bergeser ke era uh, benci jadi cinta. Kemudian berubah ke era ini lagi baru nih, itu judul dengan menggunakan nama tokoh. Ini enggak? Misalkan, ya enggak, ini lagi rame nih. Jadi harus bisa disiasatin, bikin sesuatu yang berbeda. Ini bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang melanggar hukum kalau kamu pengen berusaha ngikutin tren. Enggak. Tapi better kalau kalian menciptakan tren kalian. Jadi trendsetter. Ya enggak sih? Coba deh. Lebih baik ada 1.000 orang yang ngikutin kamu di belakang daripada kamu jadi salah satu yang ngikutin orang di depan tapi cuma ikut-ikutan aja, nggak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Paham kan? Oke. Ya lebih baik jadi, bahkan sih ini saya belakangan lagi diomongin, dapat DM gini, bang ada yang ikut-ikutan bikin cerita sinestesian, bang ada yang plagiat ceritanya Juno, bang ada yang plagiat ceritanya dari Oscar. Saya selalu bilang ya itu memang menyakitkan, tapi di sisi lainnya saya berpikir, oh saya berhasil menciptakan tren sendiri karena orang lain ngikutin, ya enggak? Ketika orang lain plagiat, ketika orang lain ngikutin kamu, satu hal yang pasti, kamu di depan mereka. Dan itu yang paling penting dalam berkarya. Bukan paling penting, salah satu yang penting. Kalau paling penting mah, yaitu prioritas kalian sendiri. Karya, berkarya. Create something new. Oke? Oke. Terima kasih ya Kak buat malam ini. Dan terima kasih buat semuanya yang telah hadir di sini. Ramai Ya, banget. sama-sama. Dan terima kasih tadi karena pada awalnya ada kendala teknis dari kami. Oke, nggak masalah. Dan oke. Semoga materi yang ada di malam hari ini itu sangat menginspirasi dan juga banyak manfaatnya bagi kita semuanya, baik saya, baik kakak dan semuanya. Dan juga terima kasih buat yang udah hadir. Pokoknya kalau kalian mau gabung di Outer Explorer bisa banget nanti kalau silakan tuh DM tuh, DM ya. Ya. Oke. Saya moderator meminta maaf apabila ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak buat Kak Salil. Kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Makasih udah ngundang ya. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus saya ini sendirian di sini. Sendirian sama pacar. Pacar, bukan deh. Ya, gimana Pak? Mau ikut live nggak Pak? Nggak usah. Gimana nih yang mau ikutan BBSRAG 2021, prepare yourself ya. Ini tinggal 10 hari lagi, dan 10 hari lagi juga ini Under Your Spell 2 mau rilis, jadi siap-siap. Untuk Moxie tenang aja, saya nggak ngelupain Moxie kok. Belakangan lagi dua minggu ini lagi di rumah istirahat. Kemudian saya lagi istirahat, ya emang lagi nggak ngetik juga sih belakangan, cuma lagi ngurusin ini nih, ngurusin yang ceritanya I will wear your sadness like it's mine. Duologinya lagi saya siapin matang-matang. Walaupun nggak ngetik banyak, tapi tetap buat ceritain tetap saya lanjutin. Jangan khawatir ditinggalin. Nah, pasti nanti kalau ada sempat saya bahas lagi kok. Tenang aja. Masa cerita sekeren Moxie mau ditinggalin? Ngomong-ngomong ini yang nonton banyak sih. Saya jadi malu, 64 orang. Ya, nanti saya nggak lagi ya. Nanti saya nggak lagi kok. Tenang. Udah deh gitu aja ya. Udah
udah mau habis nih, udah ada peringatan tetot mau. Makasih udah ngikutin live-nya. Sebenarnya ini bukan live saya, ini live-nya teman-teman komunitas tadi. Cuman yang opening saya duluan. Jadi ya, ini nggak tahu cara nge-save-nya gimana. Biasanya bisa di-save, cuman ini sekarang kan Instagram sistemnya agak baru, jadi nggak tahu ini biasanya suka error kalau di-save. Jadi sekenanya aja deh nanti ya. Udahan dulu, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kabarannya